بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan sesi pertama tadi, masih pada bab tawakkul, bab tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada kejadian yang tidak disengaja, qadarullah wa ma syaa fa'al. Bahwa lembaran ini pindah sendiri, saya tidak sadar, terkena angin. Sehingga ada yang terloncat pembahasannya. Sehingga kita kembali kepada ucapan musannif rahimahullahu ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bawa kitab mundur sedikit. Alhamdulillah kitab kalian tidak sakot. Ya, tidak salah cetak. Kok beda ya Ustaz nyampaikannya? Jangan-jangan salah cetak punya saya. Enggak, alhamdulillah. Tidak salah cetak, tetapi memang terloncat tadi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, berarti membawakan dalil berikutnya dalam bab tawakal adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan ini mengingatkan apa yang sudah kita bicarakan tadi di sesi pertama, bahwa walaupun contohnya peperangan, tetapi sungguhnya tawakal dalam segala hal. Dan di sini dalam surat At-Talaq justru berbicaranya tentang rumah tangga. Tentang problem-problem rumah tangga. Ternyata juga disuruh tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Fa huwa hasbuhu. Apa makna hasbuhu? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hasbuhu ay kafihi. Hasbuhu
Maknanya adalah kafihi. Dia akan mencukupinya. Wa man kana Allahu kafihi wa waqihi fala matma'a fihi li'aduwin. Maka kalau Allah yang akan mencukupinya, Allah yang akan melindunginya, maka enggak ada harapan bagi para musuh-musuh Allah untuk bisa mengalahkannya. Fala matma'a, yani enggak ada harapan lagi li'aduwin bagi musuh untuk bisa mengalahkan orang-orang beriman. Untuk bisa mengalahkan orang-orang yang bertawakal. Nggak bisa. Wala yadurruhu, tidak akan mereka, orang-orang yang bertawakal, tertimpa madarat, kecuali madarat yang la budda minhu. Kecuali madarat yang mesti akan menimpa setiap orang. Rasa haus, rasa lapar, rasa sakit itu biasa. Tetapi musuh tidak akan bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Ini catat baik-baik. Bukannya orang bertawakal nggak akan terasa sakit atau kebal atau enggak. Sakit tetap sakit. Terluka ya berdarah. Tetapi musuh nggak akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Fala matma'alahum. Mereka nggak akan dapat apa yang mereka tamakkan, apa yang mereka inginkan. Adapun apa yang mesti terjadi pada manusia, kal harri, rasa panas, wal bardi, kedinginan, wal ju'i, kelaparan, wal atash, kehausan, bisa saja terjadi pada orang yang bertawakal. Bahkan terluka pun bisa saja terjadi pada orang yang bertawakal. Wa amma an yadurruhu bima yablugh bihi muraduh. Adapun madarat yang diinginkan oleh musuh gak akan berhasil. Misalnya mereka memerangi kaum muslimin dalam perang Uhud. Katanya dalam riwayat kan menang mereka. Muslimin banyak korban sampai 70 orang dan sebagainya. Tapi apakah keinginan musyrikin berhasil? Tidak. Islam tetap kokoh, tetap kuat, dakwah tetap jalan, tetap mulia. Tidak ada yang mereka harapkan tercapai, tidak ada. Bahkan itu pun masih memalukan dan merendahkan mereka karena dikejar sampai ke dekat Mekah. Mereka nggak berani balik. Masyarakat tahu itu. Kalau kata orang sekarang cemen. Rendah mereka. Muslimin tetap gagah, tetap mulia. Yang terluka ada, bahkan perang Badar yang gelang gemilang menangnya. Masya Allah. Tetapi, apakah sahabat nggak ada yang terluka? Ada. Nggak ada yang terbunuh? Ya ada yang terbunuh. Barakallahu fiikum. Ini la budda minhu. Mesti saja akan terjadi korban dalam setiap perjuangan. Dalam setiap perjuangan pasti akan ada korban. Barakallahu fiikum. Yang namanya perjuangan harus siap untuk berkorban. Tetapi matma'al aduwi lan yahsul. Saya ulangi, matma'al aduwi la yahsul. Harapan musuh tetap tidak berhasil. Kembali kepada kitab. Wa amma an yadurrahu bima yablugh bihi muraduh. Adapun madarat yang diinginkan oleh mereka, fala yakun abada. Enggak akan terjadi selama-lamanya. Keinginan musuh terhadap Islam dan kaum muslimin tidak akan berhasil. Wa farqun bainal madarrataini. Dan berbeda antara dua madarat. Farqun bainal adha alladhi huwa fi dhahir ida wa fil haqiqati ihsanun wa idrarun binafsih. Berbeda antara gangguan-gangguan mereka, rasa sakit dalam zahir secara lahiriahnya terluka, lahirnya sakit. Secara zahir ida, tetapi fil haqiqah, tetapi dalam hakikatnya itu adalah ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya idrarun binafsih, justru merugikan mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah.
Thumma yakunu alaihim, kemudian jadilah atas mereka kejelekannya. Kalian berjuang, mereka juga katanya berjuang. Kalian berkorban, mereka berkorban. Kalian terbunuh, mereka terbunuh. Sama. Tetapi apa perbedaannya? Wa tarjuna ma la yarjun. Wa tarjuna ma la yarjun. Kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan dari Allah, mereka enggak punya harapan apa-apa. Apakah ada pahala? Tidak. Apakah ada ganjaran? Tidak. Apakah matinya syahid? Tidak. Bahkan terhina, dikubur dalam satu gelombang di Badr, dan kemudian Nabi menyatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang kalian diancamkan atas kalian? Yang dijanjikan atas kalian? Dan saat itu, dalam riwayat yang sahih, mayat-mayat tadi dalam gelombang Badr tadi dijadikan oleh Allah mendengar ucapan Nabi. Apakah kalian dapati apa yang dijanjikan atas kalian haqqo? Kami sudah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kami haqqan. Kami sudah mendapatkan janji Allah kepada kami benar. Apakah yang diancamkan pada kalian sudah kalian dapati? Ikhwan fillah a'azzakumullah, yani dzuku ma kuntum ta'malun. Rasakanlah apa yang kalian perbuat sendiri. Mereka terhina. Sedangkan kaum muslimin terhormat. Matinya syahid. Maka mereka tidak akan mendapatkan kecuali ihdal husnayain. Tidak mendapatkan kecuali salah satu dari dua kebaikan. Imma syahid, terbunuh dengan terhormat. Dan mendapatkan jaminan jannah. Dibangkitkan nanti yaumul qiyamah. Darahnya masih mengalir. Warnanya, launnya, launud dam, warna darah, tetapi harumnya harum misik. Bukankah yang demikian memuliakan? Datang, dibangkitkan dalam keadaan darah, masih mengucur wangi, tercium pada semua orang. Terhormat mereka para syuhada. Barakallahu fikum. Ini madarat atau idza, gangguan, rasa sakit yang satu. Bandingkan dengan rasa sakit yang menimpa mereka. Dan rasa sakit yang dikatakan dengan kalimat baina burril ladzi yatashaffa bihi minhu. Rasa sakit yang mereka akan merasa puas. Rasain gitu. Tidak akan dapat mereka. Musyrikin tidak akan dapat. Pulang dari perang Uhud, mereka masih jengkel, masih marah, masih nggak puas, dan masih merasa belum sungguh-sungguh menang. Rasulnya masih hidup, Nabi Muhammad SAW masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, dakwah masih kuat, mereka masih berani, masih mengejar sampai Humara'ul Asad. Nanti, kata Abu Sufyan, sebelum masuk Islamnya, radhiyallahu ta'ala anhu, nanti kami akan balik mengejar kalian dengan pasukan yang lebih besar, katanya. Matma' lam yahsul alaih. Keinginan yang belum tercapai. Barakallahu fikum. Bedakan antara keduanya. Wa man yatawakkal fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, ja'alallahu likulli amalin jazaan min nafsih. Kata para salafus salih, bahwa Allah menjadikan Subhanahu wa ta'ala bagi setiap amalan ada balasannya dari zatnya. Maksudnya min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Wa ja'ala jaza'a tawakkul alaihi nafsa kifayatihi. Maka balasan bagi tawakal adalah kecukupan yang diharapkan. Dikasih Allah Ta'ala. Orang yang bertawakal karena yakin Allah huwa hasbuh. Karena yakin Allah yang akan mencukupi. Sahih? Mengapa dia tawakal kepada Allah? Karena yakin Allah akan mencukupi. Maka dibalas dengan dicukupi. Karena mereka yakin hasbunallah
Wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Dialah sebaik-baik. Aku bertawakal padanya. Yakin Allah akan mencukupi. Dibalas oleh Allah. Apa balasannya? Kecukupan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi. Wa lam yaqul falahu kadza wa kadza minal ajr. Tidak berkata siapa yang bertawakal akan mendapatkan pahala sekian, siapa yang bertawakal akan mendapatkan balasan ini, balasan itu, enggak. Tetapi Allah katakan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Dia bertawakal karena yakin Allah akan mencukupi, maka Allah beri kecukupan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Kama qala fil a'mal. Tidak seperti apa dikatakan dalam amalan-amalan lain. Barang siapa yang berbuat seperti falahu asyrah. Barang siapa yang mengatakan berbuat demikian maka mendapatkan 100 pahala dan seterusnya. Bal ja'ala nafsahu subhanahu wa ta'ala kafi 'abdahul mutawakkil. Bahkan Allah menjadikan dirinya sebagai yang mencukupi hambanya yang bertawakal kepadanya. Wa hasbuhu wa waqihi. Allah akan cukupi dia dan Allah akan lindungi dia. Falau tawakkala al-'abdu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Kalau seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, walaupun seluruh yang di langit, wal ardi, dan seluruh yang di bumi, waman fihinna, dan semua yang ada di dalamnya, memberikan tipu daya, rencana-rencana jahat, la ja'ala lahu makhraja. Allah pasti akan berikan jalan keluar. Yani, jangankan cuma sekian. Oh, kalian akan diserang oleh ratusan ribu massa. Jangankan segitu. Kadathu samawatu wal ardu wa man fihinna. Walaupun yang merencanakan rencana jahat yang di langit dan yang di bumi dan semua yang ada di dalamnya, la ja'ala lahu makhraja. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Kalau bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafahu wa nasarahu. Allah akan cukupi dia. Allah akan tolong dia. Intaha kalamu. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam tafsir surat Al-Alaq. Tafsir Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Zuhud, dari Wahab ibn Munabbih, qala Allah azza wa jal, disebutkan dalam riwayat tersebut Allah berfirman, fi ba'di kutubihi, dalam beberapa kitab-kitabnya, bi'izzati innahu man i'tasama bi. Allah bersumpah dengan dirinya, dengan kemuliaannya. Wa bi'izzati, aku bersumpah dengan kemuliaanku, kata Allah. Siapa yang bergantung kepadaku, berlindung kepadaku, kemudian kadathu, manusia atau makhluk-makhluk, langit-langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, kadathu samawatu biman fihinna wal ardun. Kemudian langit dan bumi dan langit-langit dan semua yang ada di dalamnya merencanakan rencana-rencana jahat terhadapnya. Fa inni aj'alu lahu min dzalika makhraja. Aku akan menjadikan baginya jalan keluar dari semua itu. Bayangkan, kadathu as-samawatu wal arduna wa man fihinna. Yang merencanakan rencana jahat langit-langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kalau dia bertawakal pada Allah, aku akan berikan jalan keluar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapa yang tidak mau bergantung kepada Allah, bergantungnya kepada makhluk, fa inni aqta yadayhi min asbabis sama. Siapa yang tidak bergantung pada Allah, tapi bergantung pada selain Allah, aku potong tangannya dari sebab-sebab langit dan aku tenggelamkan kedua kakinya ke dalam bumi dan kemudian kami jadikan dia di awang-awang.
fil hawa, tidak di langit, tidak di bumi. Tsumma akiluhu ila nafsih, kemudian aku biarkan dia kepada dirinya sendiri. Silahkan, selamatkan dirimu sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kafa bi li'abdi ma'alan. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku ini cukup untuk hambaku sebagai tempat kembali. Cukup aku, kata Allah, sebagai tempat kembali mereka. Idza kana 'abdi fi ta'ati, kalau hambaku terus di dalam ketaatan kepadaku, aku akan berikan sebelum dia minta. Dan aku kabulkan sebelum dia berdoa. Dan aku tahu hajatnya, keperluan hamba-hambaku. Allati tarfaqu bihi minhu. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang bergantungnya kepada Allah, taatnya kepada Allah, mengikuti aturan Allah, Allah akan berikan sebelum dia minta. Allah akan kabulkan sebelum dia berdoa. Allah tahu hajat-hajat si hamba. Makanya beberapa orang-orang saleh, barakallahu fikum, tidak meminta banyak. Tapi Allah beri banyak. Maksudnya tidak meminta banyak, dia hanya ingin keselamatan di dunia dari kesesatan dan keselamatan di akhirat dari azab. Itu saja. Ya Allah, selamatkan aku. Ajirni. Ajirni minan nar. Ajirni. Tetapi dicukupi oleh Allah segala sesuatu. Sebelum dia meminta, Allah kasih. Sebelum dia berdoa, Allah kabulkan. Karena Allah Maha tahu dia akan minta apa, dia akan berdoa apa. Dia tahu. Wafil ayati, kita mendapatkan pelajaran dari ayat ini, yaitu dalilun ala fadlit tawakkul, bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan bertawakal, memiliki fadlun kabir, wa anahu a'zam al-asbab fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Dan di antara fadilah tawakal adalah sebesar-besar sebab untuk mendapatkan manfaat dan untuk berlindung dari madarat. Tawakal itu sendiri sebab. Kan beberapa orang ada yang berkata, tawakal, tapi kamu enggak usaha, enggak mencari sebab. Tawakal itu sendiri sebab. Sebab yang akan menjadikan engkau selamat, menjadikan engkau mendapatkan apa yang diharapkan, menjadikan engkau terhindar dari madarat. Orang yang bertawakal mesti akan berusaha. Dan itu sudah pernah dibahas. Mengapa mesti akan berusaha? Karena tadi, dalam hadis qudsi tadi, kalau hambaku terus dalam ketaatan kepadaku, taat untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya, artinya dia harus usaha. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah Allah. Jadi perintah, usaha. Maka kalau saya tawakal kemudian enggak usaha, kamu salah. Itu bukan tawakal, tetapi tawakul dipanjangkan wawunya dengan alif. Apa tawakul? Nekat. Apa kalau kata orang Jawa, apa cari gebrake bae. Nggak ada usaha, nggak ada karep nanti. Saya nggak peduli. Ini barakallahu fikum. Iqil hawa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Pakai sabuk pengaman dulu baru tawakal Allah. Jangan suruh pakai sabuk pengaman. Nggak usah tawakal Allah. Pakai dulu baru tawakal. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala li'anna Allah 'allaqa al-jumlah al-akhirah ala al-ula. Karena Allah mengkaitkan kalimat terakhir dengan kalimat pertama. Apa kalimat terakhir? Wa huwa hasbuh. Apa kalimat pertama? Wa man yatawakkal.
Dikaitkan yang terakhir ini dengan yang pertama. Dengan syarat, dengan isim syarat. Siapa yang bertawakal? Ini balasannya. Allah akan mencukupinya. Karena dikaitkan sebab dan akibat atau dikaitkan syarat dengan jawab syarat. Yang tanya an yakuna wujudu syarat ka'adamih. Maka mustahil, tidak mungkin adanya syarat, nggak ada jawabnya. Tak mungkin. Siapa yang bertawakal akan dicukupi. Tidak mungkin ada tawakal kemudian nggak dicukupi. Tidak mungkin. Ada kecukupan kalau dia tawakal. Kalau dia tawakal akan dicukupi. Syarat dan jawab syarat. Dikaitkan jumlah terakhir dengan jumlah yang pertama. An yakuna wujudu syarti ka'adamih, maka yamtani', tidak mungkin adanya syarat seperti tidak adanya. Li'annahu ta'ala rattabal hukum 'alal wasfil munasib, karena Allah mengkaitkan hukum ini dengan gambaran yang cocok. Yang akan dicukupi adalah orang yang yakin Allah akan mencukupi. Iya kan? Munasib atau enggak munasib? Munasib, cocok. Allah akan berikan kecukupan kepada yang yakin Allah mencukupi. Siapa orang yang yakin Allah mencukupi? Yang tawakal. Tawakal Allah. Pasti Allah akan mencukupi. Kalau dia tidak yakin Allah akan mencukupi, enggak mungkin Allah akan kasih saya. Tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu. Enggak percaya. Bahkan sebaliknya, dia bergantungnya kepada jimat-jimat. Ini baru. Ini cincin saya dapatkan dari sini, dari situ, dari tempat keramat anu. Sudah diisi dengan berbagai macam isian-isian. Keramat. Kekuatan gaib, apalagi. Apakah yang tidak meyakini Allah akan mencukupi, kemudian akan dikasih kecukupan? Tidak demikian. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Fa'ulima anna tawakkulahu huwa sababu kaunillahi hasban lahu. Maka diketahuilah bahwa tawakalnya itu terjadi karena dia yakin Allah menjadi sebab yang akan memberikan kecukupan baginya. Fihi tanbih. Di sini ada peringatan yang sudah kita singgung tadi, yaitu peringatan siapa yang bertawakal harus usaha. Tanbih. Alal qiyami bil asbab. Kata Syarih rahimahullahu ta'ala, Syekh Sulaiman Al-Utsyair yang kemudian diringkas oleh Syekh Abdurrahman Al-Utsyair, semoga Allah merahmati keduanya dan merahmati kakeknya. Dan itu semua turunan cucu dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Masya Allah, ulama turunan beliau banyak ulama, bahkan sampai hari ini. Yang kemarin meninggal dikatakan Al-Utsyair itu turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa rahimahumullahu ajma'in. Tanbih, kata beliau ada peringatan bahwa orang yang bertawakal harus mengikuti sebab-sebab bersama tawakalnya. Li'annahu ta'ala dzakara taqwa, tsumma dzakara tawakkul. Karena Allah menyebutkan takwa dulu, baru tawakal. Apa itu takwa? Menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Bertakwa dulu, kemudian bertawakal. Berarti harus berdua. Harus bersama-sama antara tawakal dengan tawakal. Apa ayatnya? Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah orang beriman itu bertawakal. Bertakwalah pada Allah dan bertawakallah. Bertakwalah kepada Allah dan bertawakal. Tidak boleh tawakal tapi enggak takwa. Kalau tidak mengikuti sebab-sebab, namanya tidak bertakwa. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ketika berangkat jihad fisabilillah, apakah nggak pakai baju besi? Rasulullah SAW sampai tidak terlihat kecuali matanya. Tutup semua dengan baju besi. Barakallahu fiikum. Sampai dikatakan pasukannya pasukan yang hijau. Karena besi waktu itu disebutnya hijau. Pasukan hijau ketika Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam, tokoh-tokoh Quraisy disuruh untuk berdiri di jalan ketika pasukan lewat. Di pasukan Muhajirin.
Ini pasukan Ansar, ini pasukan-pasukan. Sampai ketika pasukan Muhajirin, ini pasukan Muhajirin dalam keadaan tertutup semua dengan besi. Pasukan hijau tidak terlihat kecuali matanya. Dan kemudian ditanya oleh orang tadi, Rasulullah di mana? Di tengah mereka. Nggak ditunjukkan yang mana? Di tengah mereka. Bukankah itu upaya, usaha untuk melindungi dirinya? Bukan seperti mereka-mereka yang Rasulullah SAW al-afiyah. Kurang ilmu. Saya mau mengatakan bodoh nggak tega. Kurang ilmu. Jubahnya dicuci di air keramat. Dipakai. Kemudian jalan. Ke tengah-tengah musuh. Ditembak dor. Mati. Nembak aja enggak. Bawa senjata aja enggak. Hanya jalan begitu saja. Ngapain? Masih pinteran anak kecil yang dia mendorong drum yang umpet di belakangnya didorong supaya maju ke depan. Anak kecil, ya bukan kecil banget, kecil SMP mungkin. Dia cerdas, berusaha melindungi dirinya dengan drum tadi. Yang ini aneh. Nabi saja, para sahabat saja, umat terbaik saja berlindung dengan tameng. Kalau nggak punya baju besi, tameng untuk melindungi dari pedang. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wattaqullaha wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah pada Allah dan kemudian bertawakallah kepada Allah. Dua-duanya harus dilaksanakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fattawakkul bidunil qiyami bil asbabil ma'mur biha ajzun mahdun. Maka tawakal tanpa berusaha, tawakal tanpa mengikuti sebab-sebab yang diperintahkan, itu ajzun mahd. Kelemahan murni. Kamu lagi ngapain di rumah terus? Saya pusing. Duit nggak punya, ini nggak punya, itu nggak punya. Di rumah aja ngurung diri. Ya usaha. Ya kita tawakal Allah. Tawakal Allah. Jawabannya. Iya, kami juga bertawakal pada Allah. Keluar. Parkirin motor kamu dapat uang. Lumayan. Parkirin mobil kamu dapat. Ngaku. Akuilah kalau kamu itu malas, ya kan? Malas dia. Suruh keluar, parkir motor, atau ngarahkan apa itu namanya yang ngatur-ngatur di jalan dapat uang. Polisi cepek ya. Masya Allah tinggal gini-gini saja dapat untung. Nggak mau dia. Di rumah tawakal Allah. Tawakal Allah. Bukan itu. Ajzun mahad. Kata beliau, bukan kata saya. Kata beliau. Siapa yang bertawakal tanpa usaha. Bahwa ajzun mahad. Itu adalah kelemahan murni. Wa in kana masyuban binar'in minat tawakul. Walaupun diiringi sejenis tawakal. Tetapi intinya adalah kelemahan. Karena dia nggak mau kerja, nggak mau capek, nggak mau usaha, nggak mau. Itu kelemahan. Fala yanbaghi lil 'abdi an yaj'ala tawakkulahu 'ajzan wala ajzahu tawakkulan. Maka janganlah seorang hamba, tidak sepantasnya bagi seorang hamba menjadikan tawakalnya sebagai kelemahan atau menjadikan kelemahannya sebagai tawakal. Apa perbedaan antara keduanya? Yang menjadikan tawakalnya sebagai kelemahan. Orang-orang yang bodoh dikira tawakal itu berarti tidak perlu usaha. Udahlah ngapain ngoyo-ngoyo ke sana kemari. Udah tawakal aja, enggak usah usaha. Dikira tawakal itu tidak perlu capek, enggak perlu usaha. Ini berarti menjadikan tawakal sebagai kelemahan. Karena salah memahami, karena bodoh memahami, akhirnya menjadikan tawakal sebagai kelemahan. Tapi yang kedua, memang orangnya lemah, malas, tidak mau beramal, tetapi ketika menyembunyikan kemalasannya, alasannya tawakal. Jadi berarti menjadikan kemalasannya sebagai tawakal. Kenapa kamu nggak kerja? Kenapa kamu nggak usaha? Kenapa kamu nggak begini? Tawakal Allah. Berarti menjadikan kemalasannya sebagai tawakal, sebagai alasan kalau dia sedang bertawakal. Padahal ajzun
Jangan kedua-duanya. Jangan menjadikan tawakal sebagai kelemahan dan jangan menjadikan kelemahan sebagai tawakal. Bal yaj'alu tawakkulahu min jumlatil asbab. Tetapi jadikanlah tawakalnya sebagai salah satu dari sebab-sebabnya. Kamu ikuti sebab, sekian macam sebab, kamu usaha, kamu kerjakan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, diiringi tawakal pada Allah taala. Qala allati la yatimul maqsud illa biha kullaha. Yang tidak mungkin akan didapati tujuannya kecuali dengan semuanya, dengan usahanya dan tawakalnya. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga secara makna di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kembali kepada matan Kitab Tauhid, bahwa musannif berkata di dalamnya, An Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina ulqiya fin nar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api dan diucapkan pula oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika manusia berkata, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian kepadanya. Jawabannya sama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas. Berarti jawaban hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh khalilaini, diucapkan oleh dua khalilullah, Khalilullah Ibrahim dan Khalilullah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semoga atas keduanya salawat dan salam. Syarahnya alhamdulillah sudah terbaca tadi ketika terloncat. Barakallahu fiikum. Di season pertama, sisa sedikit yaitu awal-awal ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ay ni'mal mawkul. Maknanya ni'mal wakil adalah ni'mal mawkul, sebaik-baik yang kita bertawakal padanya. Sebagaimana Allah katakan wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78, berpeganglah kalian kepada Allah, Dia maula kalian, yakni pelindung kalian. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Mana dalilnya? Sisi persaksiannya mana? Wajhul istishhadnya. Kalimat nasir, barakallahu fikum. Dan kalimat ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal wakil ala nafsil wazn. Ala nafsil wazn. Ni'man nasir dan ni'mal wakil. Wa khususu ni'ma mahdhufun. Maksusnya dari ni'ma tidak tersebut tetapi terpahami, yaitu kalimat huwa. Artinya kalau ditakdirkan ada maksusnya, maka kalimatnya huwa ni'mal maula atau ni'mal maula huwa wa ni'man nasir huwa. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa hasbu man tawakkala alaihi wa kafihi man laja'a ilaihi. Yani Allah akan mencukupi orang yang bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya, dan bersandar kepadanya. Wa huwa alladhi yu'amminu khawfal khaif. Dialah yang akan membuat keamanan dari ketakutan orang yang takut. Wa yujirul mustajir, dan akan melindungi orang yang meminta perlindungan kepada Allah.
Faman tawallahu wastansara bihi, siapa yang bergantung kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan bergantung bertawakal kepada Allah, wan qata'a bi kulliyatihi ilaih, dan dia putus segala ketergantungan lain kecuali kepadanya. Tawallahu wa hafidhahu wa harasahu wa sana. Niscaya Allah akan lindungi dia, Allah akan jaga dia, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dia dan melindunginya. Kekurangan bahasa Indonesia untuk menerjemahkannya. Karena kalimat tawallahu wa hafidhahu wa harasahu wa sanahu itu terjemahannya semuanya penjagaan. Allah melindunginya, menjaganya, melindunginya. Cuma dua kita punya, melindungi dan menjaganya. Padahal di sini beda-beda semua. Tawallahu wa hafidhahu wa harasahu wa sanahu. Allah akan menjaganya dan melindunginya dan menjaganya. Barakallahu fiikum. Kalau dalam bahasa Arab diberikan kata-kata yang lafadznya berbeda-beda tapi bermakna sama untuk menegaskan. Benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man khafahu wattaqahu, siapa yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, amanahu mimma yakhafu wa yahdhar, akan diamankan oleh Allah dari apa yang dia takutkan dan dia khawatirkan. Nah, ini masih punya dua kita. Alhamdulillah. Kalau nggak punya, takut semua. Dari apa yang dia takutkan dan dia takutkan. Yakhaf dan yahdhar. Yakhaf, dia takutkan. Yahdhar, yang dia khawatirkan. Wa yajlib ilaihi ma yahtaju ilaihi minal manafi', dan akan didapatkan apa yang dia butuhkan kepadanya dari segala manfaat-manfaat dengan syarat tawakal. Langsung kita loncat pada yang terakhir, fa fi hatainil qissataini. Maka dari dua kisah ini, kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api, kemudian berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah berikan kecukupan padanya dengan mengatakan dan memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kisah kedua adalah kisah Nabi Muhammad SAW yang ditakut-takuti dengan manusia yang telah berkumpul untuk menyerangnya. Sudah kita bacakan tadi di season pertama kisahnya. Walhamdulillah. Pada dua kisah tersebut, fadlu hadhil kalimah al-azimah, menunjukkan keutamaan kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa innaha qaulul khalilain, dan itu adalah ucapan dua khalil alaihi wassalam fi syada'id, ucapan dua khalilullah di tempat, di waktu kegentingan-kegentingan. Syada'id, waktu-waktu kesusahan. Wa jaa fil hadis, dan datang dalam hadis, idza waqa'tum fil amril azim, kalau kalian terjatuh dalam perkara yang besar, mengerikan, qulu, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Mardawai dalam tafsir dan disebutkan oleh dalam tafsir Ibnu Katsir. Tetapi dikatakan hadza hadisun gharibun min hadzal wajh. Wallahu taala a'lam bissawab. Intaha, selesai pembahasan tawakal. Kita masuk ke dalam bab yang baru pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.